Yang kali ini kita bahas dua indikator soal ya, yaitu tentang rantai makanan dan juga tentang pemanasan global. Nah, yang di video kali ini Ustadz tidak memberikan soal, namun Ustadz langsung memberikan gambaran soal secara suara aja ya. Nah, di soal ini dicantumkan begini, pada rantai makanan. Oh ya, kita pindah slide dulu. Oke, di slide ini tentang jaring-jaring makanan ya. Tentang jaring-jaring makanan, dalam indikatornya apa yang terjadi apabila pada jaring makanan salah satu populasi dibasmi gitu. Nah, teman-teman silakan perhatikan di slide itu ada tumbuhan, kemudian tumbuhan itu sebagai produsen dimakan oleh konsumen tingkat pertama. Ada belalang, ada burung pemakan biji, ada tikus dan juga ada kelinci. Nah, mereka disebut dengan konsumen tingkat pertama karena mereka yang pertama kali makan produsen. Nah, kemudian tikus, perhatikan gambar tikus, itu tikus dimakan oleh ular. Nah, apabila yang populasi ular ini dibasmi, kira-kira apa yang terjadi dengan jaring-jaring makanan ini? Atau apa yang terjadi kira-kira dengan tikus? Ya, yang terjadi tentu saja karena ular itu dibasmi, maka tikus itu tidak ada yang memangsanya, ya. Maka yang terjadi adalah populasi tikus akan berkembang biak secara massal atau dalam jumlah yang besar peningkatannya. Nah, apa yang terjadi dengan gas buang dari kulkas ataupun dari freezer ya? Nah, kulkas ataupun freezer itu dia menggunakan CFC, klorofluorokarbon. Yang terjadi adalah apabila CFC ini lepas dari kulkas, maka CFC ini akan lepas ke atmosfer ya, atau ke udara. Kemudian di bagian atas, seperti di bagian gambar, CFC ini akan membentuk satu lapisan tersendiri atau yang disebut dengan lapisan rumah kaca. Lapisan rumah kaca itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya efek rumah kaca, yaitu meningkatnya suhu rata-rata bumi. Karena apa? Karena cahaya matahari yang masuk ke dalam atmosfer bumi, dia akan terperangkap oleh gas-gas rumah kaca. Di antaranya ada CFC, ada CO, ada NO, ada CO2. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi lepasnya CFC dari penggunaan kulkas ataupun AC itu dia menyebabkan efek rumah kaca, yaitu meningkatnya suhu rata-rata bumi. Efek rumah kaca atau meningkatnya suhu rata-rata bumi ini menyebabkan pencairan es yang ada di kutub. Nah, teman-teman perhatikan gambar yang di atas itu. Kalau es yang ada di kutub itu mencair, ya tentu saja dampaknya permukaan air laut akan meningkat karena jumlah air kan semakin lama semakin banyak, ya. Nah, peningkatan jumlah volume air ini meningkatkan atau menaikkan permukaan air laut, yang dampaknya tentu saja dia akan menenggelamkan pulau-pulau yang kecil. Bahkan besok ya di masa datang bisa jadi pulau yang besar pun akan tenggelam karena akibat melelehnya es yang ada di kutub.